Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda berkenan untuk mengikuti dan menonton video ini sampai selesai, insya Allah Anda akan menemukan siapa orang-orang yang paling ahli sejarah. Siapa saja orang-orang yang paling ahli sejarah? Sebagai contoh, siapa orang yang paling pintar, paling benar, yang mengetahui hal yang sebenarnya yang berhubungan dengan Damar Wulan? Apakah beliau Brawijaya V ataukah beliau pengganti Kencana Wungu atau beliau bersama-sama dengan Kencana Wungu menjadi penguasa di Majapahit? Apakah para raton itu buatan Belanda ataukah tidak? Apakah ibu dari Sultan Fatah yang sering ditulis Sultan Patah itu adalah Siu Banci putri Cina atau Dwarawati putri dari Campa? Yang paling benar itu yang mana? Bagaimana dengan ramalan Sabdo Palon? Majapahit akan bangkit lagi setelah 500 tahun. Sementara orang berpendapat ini sudah lebih dari 500 tahun, kenapa tidak ada bangkit-bangkitnya? Ada juga yang mengatakan ini sudah bangkit. Ajaran-ajaran dari Majapahit yang mohon maaf tidak sama dengan ajaran-ajaran agama yang impor katanya. Siapa orang yang paling ahli dalam hal ini? Saudara-saudara pecinta padi dan pecinta channel sejarah dan kisah, ilmu sejarah itu Pak D berani mengatakan adalah ilmu kognitif, ilmu informasi, ilmu data, dan ilmu hafalan. Jadi ilmu sejarah tidak sama dengan ilmu olahragawan. Ahli tenis meja atau pingpong misalnya, selain menguasai teori pingpong, dia juga harus tahu ilmu psikomotornya, gerakannya. Jadi dia harus bisa main pingpong dengan baik. Sudah teruji, tingkat RT menang, tingkat RW menang, kelurahan menang, kecamatan, kabupaten, provinsi, tingkat negara, kemudian SEA Games, Asia Tenggara, Asian Games, Asia, lalu tingkat nasional, internasional atau olimpiade. Ilmu sejarah lebih banyak, Pak D berani mengatakan, hanya takut kontroversi, Pak D tidak mau ribut, adalah ilmu kognitif yang lagi-lagi berbeda dengan ilmu agama. Seseorang yang dianggap mumpuni, ahli atau pakar dalam agama mestinya menguasai kognitif, psikomotor, gerakan, dan juga ilmu afektif, penghayatan atau keyakinan yang berhubungan dengan hati dan perasaan. Jadi seorang ahli agama tidak hanya hafal kitab-kitab yang gede-gede, tafsir, Quran, hadis, dan lain-lain, juga agama lain tidak harus hafal kitab-kitab mereka tok. Tapi dia juga harus punya ilmu afektif, penghayatannya, kemudian keyakinannya di dalam hati itu bisa merasakan kedamaian, bagaimana menggabungkan antara pengharapan dan rasa takut. Dalam agama begitu. Juga psikomotor, dia juga harus melakukan gerakan-gerakan
Misalnya kebaktian di gereja, sholat Jumat, sholat malam, dan lain-lain. Tetapi ahli sejarah lebih banyak soal data kognitif. Ahli sejarah sama sekali tidak ada urusannya dengan kekuatan bergudul atau ngototnya. Pokoknya itu tidak ada. Tidak ada juga hubungannya dengan jumlah grup, anggota grupnya yang banyak pesertanya. Tidak ada hubungannya juga dengan berapa banyak orang yang setuju dengan pendapatnya. Siapa Pak di ahli sejarah? Kalau di dunia ini, di Indonesia, mau tidak mau kita harus mengakui ahli sejarah adalah para akademisi, dosen-dosen, peneliti, pengamat, profesor sejarah itu. Ini Pak D tidak mengatakan soal supranatural, nggih, belum, tidak mengatakan yang gaib-gaib. Apakah ada yang gaib Pak D? Ada. Misalnya di suatu desa ada makam, kemudian ada 3 kelompok warga yang mengeklaim makam tersebut adalah makam si A, kemudian kelompok kedua mengklaim makam si B, kelompok ketiga mengklaim makam si C, maka didatangkanlah ahli yang tahu sebenarnya makam itu siapa. Ahli itu tidak akan menggali kuburan, melakukan penelitian arkeologis, tidak. Mencatat unsur karbon di lab itu tahun berapa, tidak. Ahli itu hanya menentukan bahwa makam tersebut adalah makam si A misalnya. Berdasar apa? Berdasar kemampuannya yang diakui banyak orang bahwa dia mengetahui secara gaib, wangsit, ilham, mimpi, petunjuk, dan sejenisnya. Apakah Pak D tidak mengakui kemampuan para akademisi sejarah? Mengakui. Mengakuinya adalah mereka kalau benar-benar dosen sejarah yang baik, akademisi yang baik, yang pintar, menjadi dosen dengan cara yang benar, dan mestinya mereka memang lebih mengetahui dan mengantongi banyak data-data. Bayangkan saja kuliahnya minimal 4,5 tahun, kemudian misalnya S2, kemudian S3 dan seterusnya, apalagi penelitian, mereka banyak mengantongi data. Jadi mereka tahu, saudara-saudara, kitab zaman awal negara Kertagama, pertengahan adalah Pararaton, model-model baru itu misalnya babat tanah Jawi dan sebagainya. Ahli-ahli sejarah ini kemudian mengembangkan ilmunya dengan mempelajari bahasa sumber sejarah tersebut. Makanya ada Belanda yang tahu bahasa Jawa dan lain. Nama-nama yang bisa Pak disebut misalnya Brandes, kemudian Pigiaut itu, ya, kemudian nanti Pak D ingat, sekarang lupa, yang Mataram itu siapa, Mas Febri Pangestu. Nah itu Haji siapa itu, ada bukunya malah lali. Nah menguasai itu, termasuk ahli sejarah itu yang bisa membongkar rahasia tulisan hieroglif dari Mesir itu berupa sumber-sumber dan lain-lain. Jadi mereka bisa dikatakan ahli. Apakah di Indonesia ada ahli? Almarhum Profesor Agus Sunyoto, iya, beliau mempunyai beberapa pandangan berdasarkan data-data, membuat Atlas Wali Songo, kemudian memberikan argumen yang sering berbeda dengan kepercayaan atau data yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Ada yang nyinyir, beliau adalah kiai, beliau memang di sejarah. Apakah semuanya benar? Nah ini yang jadi masalah. Jadi Pak D bukan ahli sejarah, yang punya channel sejarah bukan ahli sejarah, tapi bisa juga termasuk jenengan.
Panjenengan semua bisa menjadi ahli sejarah. Caranya baca Negara Kertagama, baca Pararaton, baca Prasasti Mula Malurung untuk mengetahui data sebanyak-banyaknya tentang Ken Arok. Di mana nama Ken Arok disebut? Oh, tidak ada, sebutannya Ken Anggrok. Oh, Mula Malurung lebih tua, tapi tidak ada. Oh, sebutannya Dewa Siwa, Bathara Siwa. Maka Bathara Siwa dianggap itu. Oh, Tohjoyo ternyata bukan anak Ken Arok yang situ, yang versi ini. Oh, Brawijaya 5, ada yang mengatakan kelima. Ada yang mengatakan yang terakhir itu yang ketujuh. Ada yang mengatakan Bri Kertabumi, Suprabawa, dan lain-lain. Itu tidak ada yang benar. Apalagi kalau bukan akademisi. Menangnya akademisi, Anda tahu doktor politik misalnya, itu bisa mengkritik tokoh dan aman dari tuntutan. Alasan dia karena yang dia ungkapkan adalah ilmu. Tapi kalau kita, bakul warung, tukang beca, tukang kayak Pak D, kemudian tukang gorengan itu, cilok misalnya, atau siapa, tukang bangunan, sopir kernet, mengkritik seorang pemimpin atau pejabat, oh bisa dipenjara. Selain memang orang-orang lebih berani, mereka dianggap tidak punya kapasitas keilmuan. Jadi menangnya para akademisi, mereka memang lebih dalam tanda kutip aman. Mereka bisa berpendapat dan apapun suara yang keluar dari mulutnya bisa dianggap ilmu, itu dalih mereka. Tapi yang Pak disayangkan, orang-orang itu tidak tahu data, hanya namanya fanatis yang ngarang. Oh, tadi namanya Haji de Graaf, ya, yang Mataram dari Belanda, itu banyak menerjemahkan dan kerjasama resmi dengan pemerintah Indonesia. Jadi tidak menurut ini bodoh misalnya. Padahal orang itu tidak tahu. Pasti nenek moyang kita atau sesepuh dulu tahu Damarulan ceritanya. Begitu ada sumbernya, kita cari, ternyata ada sumbernya. Oh, Raden Ronggo itu putra dari Kanjeng Ratu Kidul apa Nyai Roro Kidul. Itu aja nggak tahu bedanya. Ya, nanti Pak D insya Allah kalau ada waktu lah itu membahas itu. Ternyata dari Bapak Nite, oh ternyata yang bayi ditukar Pangeran Puger itu datanya dari ini. Apa susahnya mengetahui dulu, mempelajari dulu berdasar datanya. Pak D sama sekali tidak pernah mengatakan ahli sejarah, hanya menampilkan berdasar data. Lalu orang mengatakan data itu ngawur. Ya enggak, datanya itu. Orang-orang yang tidak tahu, Pak D itu sebenarnya mau tertawa kalau di perapatan itu bisa juga Pak D ngomong model perapatan. Uang yang Pak D omongkan itu di Babat Tanah Jawi ada kok dibilang ngawur sumbernya. Ya ketahuan kalau dia tidak tahu, tidak pernah membaca Babat Tanah Jawi. Itu misalnya. Sekali lagi channel Sejarah dan Kisah memang sarana untuk membagi tentang sejarah dan yang begini-begini izinkan. Kadang nanti ada soal religius, tapi inti utamanya adalah mengumpulkan orang-orang menjadi satu komunitas yang punya cara berpikir, mindset yang lebih santun, cerdas, dan tidak umpa-umpaan, sok riak, sok wah. Orang-orang yang tidak munafik, kalau bahasa sekarangnya adalah pencitraan. Siapa ahli sejarah Pak D? Ahli yang paling ahli sejarah adalah orang yang paling banyak menguasai data. Anda bisa, Pak D bisa, pemilik channel lain bisa. Yang penting ada datanya. Data itu apa? Seperti ada komen dari Mas Faris Pradipta, ya, yang Pak Dipin itu betul. Mahasiswa sejarah ada yang menonton ini tahu sumber utama dianggap adalah prasasti, kemudian babat-babat, dan itu dibagi-bagi seperti itu. Brawijaya 5 adalah Bri Kertabumi, istrinya adalah Putri Sampah Dadyurwati. Ya sudah ada versi itu. Tidak perlu berkelahi dengan yang mengatakan istrinya namanya Siu Banci dari Jin. Tidak ada. Wong profesor dari Undip, dari UI aja tidak mau berdiskusi lalu memutuskan mana yang benar. Tidak ada.
Andai kan ini terjadi pada rezim Orba, Pak Harto, maka lalu dibuatlah buku sejak SD sampai SMA atau perguruan tinggi yang sama. Buku itu akan mengatakan istri Bri Kertabumi atau Brawijaya V atau ibu dari Sultan Fatah Syubanji, semua sama. Semua akan sama. Seperti dulu pemberontakan G30 itu bahkan diwajibkan menonton filmnya. Sekarang tidak ada, minimal samar-samar. Nggih, jadi ahli sejarah orang yang paling menguasai sejarah. Silakan tonton channel sejarah dan selalu tanyakan sumbernya, Pak Ade akan berikan. Jangan ngotot dengan pendapatnya. Terimalah kenyataan. Apakah Brawijaya V, apapun namanya, raja terakhir Majapahit itu masuk Islam? Cari datanya sendiri. Cari, data itu terbuka, tidak ada diumpet-umpet. Apa hakikat dari ramalan Sabdo Palon? Apakah benar ini sudah benar ajaran Budi atau Hindu zaman dulu sudah ada? Jadi tidak harus menghabiskan orang Islam. Misalnya penerjemahnya seperti itu. Cara yang paling baik adalah berdiskusi, berkomentar, bertemu, ngopi, sambil udut, lalu jagong seperti ini. Jadi kita akan menjadi orang yang bijaksana. Demikian video Pak Ade di masa yang agak kurang fit ini. Semoga ada yang nonton, semoga ada yang share. Menurut Pak Ade ini penting. Pahami bahwa banyak perbedaan dan kuasai sendiri, jangan ngotot. Kalau tidak mau baca yang sopan, kalau tidak tahu sumbernya yang sopan. Anda mungkin mengidolakan tokoh Syiah, channel Syiah, ada yang mengidolakan Pak Ade. Itu tidak terlalu penting, yang penting isinya. Cari, kejar orang idola Anda itu sumbernya dari mana, kemudian Anda akses sendiri. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, Pak Ade tidak bohong ya. Orang yang ahli sejarah adalah orang yang paling menguasai banyak data. Tidak memanipulasi, tidak memelintir, atau tidak mengarang-ngarang buku hasil imajinasinya dan dikatakan dari sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.